Bisnis anti krisis. Kali ini saya berpengalaman saja karena saya bukan ahli atau saya sudah mulai sukses. Sementara belum, kadang saya juga masih banyak belajar dari sahabat-sahabat semuanya. Berbagi pengalaman, kadang kita bingung menjadi karyawan atau menjadi pekerja harian, namun kebutuhan terus meningkat. Apalagi dengan adanya pandemi ini, ekonomi juga makin lesu. Kadang kita mau usaha atau bisnis bingung mau bisnis apa, dimulai dari mana dan bagaimana. Itu memang butuh pemikiran yang ekstra. Namun yang saya alami saat ini, bisnis yang anti krisis, bahkan mungkin anti corona, yaitu bisnis barang-barang antik atau bisnis barang jadul. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya adalah bisnis barang antik ini, yang pertama, memang barang-barang ini sudah tidak diproduksi kembali. Sehingga apa? Sehingga barang ini dikatakan antik. Karena sudah tidak dapat diproduksi lagi, berarti tidak memerlukan biaya produksi. Cuman kesulitannya adalah mencari barang-barang antik. Nah, itu yang kalau kita sebagai pecinta atau hobi di dunia barang antik atau jadul, itu kayaknya tidak ada kendala. Jadi memang yang perlu kita siapkan adalah, ya, ketika kita mau berjualan barang antik atau barang jadul, kita harus care dulu terhadap barang tersebut, atau memang kita hobi dengan barang-barang yang antik atau jadul. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita bekerja tanpa ada rasa hobi atau senang atau bahkan memiliki, itu apapun pekerjaannya memang agak berat. Makanya pengalaman pribadi saya, karena saya suka barang antik, barang jadul, alhasil saya sekalian berbisnis di ini, barang jadul atau barang antik ini. Kadang ada beberapa orang yang bilang bahwa, wah mas, itu kalau bisnis barang antik pasti modalnya banyak dong, mungkin jutaan. Ya memang secara logika, kalau kita mau beli barang yang ini yang memang nggak ada, mungkin harganya sekian juta atau bahkan 1 M, itu memang secara nominal seperti itu. Tapi kita harus mengawali dari bawah dulu. Contoh saya awal mula menggeluti barang antik ini dari uang 40.000 rupiah saja. Itu saya membeli jam waker yang jadul, ya, yang puteran bukan pakai baterai, itu hanya sekitaran 40.000. Saya dapat hunting itu di pasar-pasar loak, ya. Sehingga kos untuk belanjanya lebih murah. Namun yang perlu diperhatikan, lihat barang. Sebelum kita membeli, kita harus tahu memang referensi apa sih barang-barang antik, barang-barang jadul, sehingga kita mudah ketika kita mendapatkan barang di dalam pasar. Awalnya hanya sebesar 40.000. Saya rawat itu, ya, rawat baik-baik, saya poles, saya posting, laku sekitaran 150. Nah, itu diawali dari uang kecil dulu. Dan saya berkeyakinan bahwa ketika kita mau menaik sebuah tangga yang lebih tinggi, kita harus melewati dari bawah dulu, minimal seperti itu. Atau jika kita memang nggak punya modal, berarti apa? Resiko untuk gagal itu sangat kecil. Contoh modal tadi 40.000, jika saya beli barang nggak laku, berarti resikonya sangat kecil. Coba kalau kita
eh, modal banyak. Iya kalau ada modalnya. Ya contoh lah kalau sudah ada modal banyak sekian M, kita beli perabot semuanya. Apa dijamin ketika kita sudah membuka itu 1-2 hari atau 1 bulan kita sudah langsung dapat pelanggan? Kan belum tentu juga. Dan resikonya pun ya resikonya tinggi, antara nanti langsung dapat kembalian atau kembali modal. Resiko tinggi jadi lebih sukses lebih juga lebih cepat. Nah, namun kadang kita memikirkan dari modal awalnya. Jadi apalagi kita yang sebagai karyawan, buruh harian, ya diawali dengan ini saja, sambilan saja, istilahnya apa ya, disambil lah, sambil bekerja, sambil nyari barang antik, barang jadul, sambil dijual. Ya perlahan-lahan, tapi kita tetap konsisten bahwa bisnis di barang jadul itu butuh kesabaran, ketelatenan, ya apa ya istilahnya ya, harus sering-sering baca referensi bahwa apa sih ini sejarahnya, ini asal mulanya dari mana, terus kegunaannya apa, kualitasnya bagaimana. Itu sangat penting karena apa? Ketika nanti kita ditanya sama klien atau pembeli, buyer, kita sudah tahu bahwa detailnya barang yang kita punya itu seperti ini. Jadi mereka akan lebih puas sekali ketika mendapat penjelasan yang sedetail-detailnya. Yang paling penting lagi ya bagi sahabat-sahabat semuanya, di jualan barang antik itu kita harus memberi waranti atau memberi garansi. Contoh saya beberapa pelanggan yang memang betul-betul saya garansi ketika beli telepon ini ya, pelanggan telepon ini dengan harga sekian, saya garansi kok 1, 2, 3 bulan orang ini bosan, silahkan ditukar dengan barang lain, tidak masalah, tanpa harus apa istilahnya, jika sesuai harganya tanpa ada tambah uangnya. Tapi kalau memang harganya lebih dari yang kita sepakati awal, itu bisa istilahnya tukar tambah sambil ngopi ya sahabat-sahabat, biar tidak terlalu tegang. Kenapa tadi saya di awal bilang bahwa bisnis barang antik atau barang jadul ini anti krisis dan anti corona? Faktanya di masa pandemi ini pun ternyata mereka yang memang masih mempunyai uang atau simpanan, ketika hunting di internet mendapatkan barang kesayangan, saya yakin mereka akan beli. Jadi memang sudah khusus di barang antik ini sudah punya klaster sendiri. Jadi orang-orangnya ya khusus orang-orang yang memang pecinta barang antik. Jadi kondisi apapun mereka, karena tahu apa istilahnya, barang yang dia cari itu muncul, mau tidak mau dia pasti akan membeli. Karena apa? Karena barang itu belum tentu ada lagi. Contoh, saya punya uang 100, ini buat makan hari ini. Tapi ketika saya hunting di pasar loak atau di internet, melihat barang yang dengan nominal 100.000, loh kok murah, padahal harga jualnya itu sekitar 700. Makanya saya sudah tidak memikirkan uang ini buat makan, tapi saya langsung beli uang apa 100.000 itu untuk modal, karena saya yakin nanti pasti langsung balik modal, bahkan untungnya berkali-kali lipat. Nah, gitu. Dan ada lagi yang memang trik di jualan barang antik, feeling. Jadi kalau kita mempunyai feeling, yang namanya barang antik itu kita harus feel, oh ini jodoh saya, ini harus saya beli, atau oh ini enggak usah, nanti dulu. Saya pernah, jadi kalau kita mau menghitung untung dan rugi, jelas saya menjual barang saya itu rugi. Contoh sederhananya gini, ini ada barang, orang mau jual barang ini seharga
200.000. Namun nilai sesungguhnya barang ini 1 juta. Nah, dan saya sudah ditawari untuk membeli barang ini seharga 200.000. Berarti ini kan masih harganya di bawah pasaran. Nah, saya pernah membeli ini dengan harga eh, 300.000. Ini barang ini 300.000. Ini harga sesungguhnya 1 juta. Namun orang mau jual seharga 200.000. Apa yang saya lakukan ketika saya tidak punya uang? Saya hanya memiliki barang ini. Otomatis saya akan menjual barang ini. Barang ini seharga 300.000. Kalau saya jual 200.000 berarti pasti barang ini akan cepat laku. Namun secara prinsip jual beli saya rugi. Saya belinya 300, saya jual 200, kan gitu ya. Setelah itu biar cepat saya jual cepat 200.000. Lakulah barang ini. Setelah saya dapat uang 200.000, saya langsung beli barang ini yang seharga tadi 200.000. Kalau secara prinsip saya rugi karena saya membeli barang ini 300.000, saya jual 200.000 untuk membeli barang ini. Namun karena ini nilainya jauh lebih mahal, tadi yang saya bilang bahwa harga pasarannya ini 1 juta, maka saya mengambil resiko rugi untuk mendapatkan keuntungan. Itulah yang sering saya alami memang ketika di bisnis di barang-barang antik itu. Jadi kondisi apapun sahabat-sahabat, kalau memang jual beli di barang antik, insya Allah keadaan krisis corona itu tidak akan merubah dia pergerakan di bisnis kita. Ya namun memang ada sedikit berpengaruh. Tapi sejatinya bisnis barang antik itu sangat menjanjikan, Dan jangan lupa pelajari dulu barang-barang antik atau barang jadul itu. Ya, syukur-syukur memang menjadi hobi atau senang, sehingga ketika barang yang kita dapat atau yang kita beli, minimal kita sudah menikmati, jadi tidak langsung dijual. Yang namanya hobi, suatu barang itu yang kita dapat sudah untung kan, sudah menikmati dulu, apalagi bisa dijual kembali dengan harga yang fantastis. Oke ya sahabat-sahabat semuanya, itulah saya berbagi pengalaman sih. Jadi saya juga masih harus banyak belajar dari sahabat-sahabat semuanya. Namun ini yang saya alami ketika saya berbisnis barang antik. Oke, jangan lupa kalau mau komen silahkan like, share, subscribe. Yang ini subscribe juga ya, untuk membangun channel saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.